Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan sumber yang sangat signifikan untuk melakukan penghematan. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah ukuran baik buruknya sesuatu. Kualitas dapat pula didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Jadi, kualitas adalah ukuran relatif kebaikan. Sedangkan menurut ISO 9000 diartikan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik produk atau jasa yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan baik yang dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa kemungkinan besarnya biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, terjadinya peningkatan kualitas sering dengan peningkatan biaya. Yang kedua, peningkatan kualitas berbanding terbalik dengan peningkatan biaya. Yang ketiga, peningkatan kualitas tidak dipengaruhi biaya. Selanjutnya, jenis-jenis biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost adalah biaya yang terjadi untuk mencegah produk gagal atau produksi produk yang tidak sesuai dengan spekulasi yang ditetapkan. Ini dimulai dengan desain produk yang baik dan proses produksi. Yang kedua, biaya penilaian atau appraisal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah produk yang dibuat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya kegagalan atau failure cost adalah biaya yang terjadi ketika produk gagal. Kegagalan ini dapat terjadi secara internal ataupun eksternal. Biaya kegagalan internal terjadi ketika produk yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dideteksi sebelum dikirim ke pelanggan selama proses produksi. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas atau quality cost bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau observable dan tersembunyi atau hidden. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost adalah biaya kesempatan atau biaya oportunitas yang tersedia karena kualitas yang buruk, atau biaya oportunitas biasanya tidak disediakan dalam catatan akuntansi. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost bisa sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi antara lain yang pertama yaitu metode pengali atau multivariate method. Metode ini mengasumsikan total biaya kegagalan atau total failure cost adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur atau measured failure cost. Merumuskan sebagai berikut yaitu yang pertama, total biaya kegagalan sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur, di mana K adalah efek pengali atau multivariate effect. Nilai K ini diperoleh berdasarkan pengalaman. Dan yang kedua yaitu metode penelitian pasar atau market research method. Metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei pengalaman dan wawancara dengan anggota tim penjualan perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Hasil penelitian pasar dapat digunakan untuk proyeksi hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Selanjutnya yaitu manajemen biaya kualitas. Sebagian besar biaya kualitas merupakan biaya tidak bernilai tambah atau non-value added cost dan potensial untuk dikurangi atau dihilangkan. Manajemen biaya kualitas bertujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya kualitas. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas produk.
Dengan berkurangnya biaya kualitas, maka akan berdampak pada peningkatan laba. Jika perusahaan menginginkan margin yang sama, pengurangan biaya kualitas digunakan untuk menurunkan harga sehingga produk perusahaan menjadi lebih berdaya saing. Hal ini dapat meningkatkan volume penjualan pasar serta peningkatan laba. Peningkatan kualitas produk juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan laba. Manajemen perlu mencari upaya-upaya untuk mengurangi biaya kualitas dan sekaligus meningkatkan mutu. Untuk itu perlu karyawan yang kreatif dan inovatif. Berbeda dengan paradigma manajemen lama, kalau ingin kualitas bagus, maka harus membayar lebih mahal. Selanjutnya akan memaparkan materi tentang total manajemen kualitas. Perusahaan harus menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar jika mereka ingin tetap kompetitif di dunia bisnis. Total Quality Management adalah pendekatan terpadu tingkat perusahaan untuk perbaikan kualitas di semua proses dan aktivitas, karena produk dan proses produksi perusahaan berbeda dengan satu sama lain. Selanjutnya, total quality management juga dapat berbeda, tetapi ada beberapa hal yang sama. Yang pertama ialah melayani pelanggan. Melayani pelanggan adalah tujuan dari semua operasi perusahaan. Produk tidak hanya terbatas pada barang yang berwujud saja, tetapi juga pada produk jasa. Yang kedua ialah perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas dapat dilakukan secara aktif oleh manajemen dan CEO yang bertanggung jawab untuk pengendalian program perbaikan kualitas. Yang ketiga ialah semua karyawan dapat berpartisipasi dalam perbaikan kualitas dengan cara memperbaiki kualitas dan menjalankan bisnis yang berlaku untuk setiap bagian dan tingkatan di perusahaan. Yang keempat ialah perusahaan memiliki prosedur untuk menemukan masalah kualitas, yaitu salah satunya dengan mencari solusinya dan menetapkan tujuan perbaikan kualitas tersebut. Dan yang terakhir ialah perusahaan menghormati karyawan dengan memberikan pelatihan secara berkala dan peningkatan dan juga pengakuan atas prestasi-prestasi yang didapat oleh karyawan tersebut.